dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katarina Kewa, peserta Latsar Angkatan 43 Provinsi Kalimantan Utara. Mohon izin, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pendapat saya kepada teman-teman sekalian terkait studi kasus yang berkaitan dengan nilai akuntabilitas dan nasionalisme dari seorang ASN. Tugas ini diberikan oleh tutor kami, yaitu Bapak Haji Budianto S.Kepners, MHP. Jadi, di studi kasus kali ini berbicara tentang adanya penganiayaan terhadap seorang perawat di sebuah rumah sakit. Seperti kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini sering sekali terjadi penganiayaan pada tenaga medis di beberapa instansi atau rumah sakit, baik itu penganiayaan dalam bentuk fisik maupun mental. Nah, sebelum saya membahas tentang studi kasus yang diberikan oleh tutor kami, marilah sama-sama kita ketahui dulu secara garis besar apa itu nilai akuntabilitas dan apa itu nilai nasionalisme bagi seorang ASN. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas antara lain, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas membutuhkan laporan. Yang ketiga, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas mampu memperbaiki kinerja. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bersama apa itu nilai nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga bisa diartikan sebagai rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau sejarah budaya bersama, suatu keinginan akan kemerdekaan politik dan keselamatan bangsa. Juga merupakan dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme juga sangat erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana untuk mencapai semua tujuan dari bangsa Indonesia, setiap individu, kelompok maupun masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri sendiri untuk dapat diaplikasikan ke dalam hidup dan kegiatan sehari-hari demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bukan arti dari nilai akuntabilitas dan nasionalisme bagi seorang ASN? Jika sudah mengerti, baiklah sekarang kita akan masuk ke pokok inti dari saat ini, yaitu studi kasus terkait nilai akuntabilitas dan nasionalisme bagi seorang ASN. Sebelum itu, izinkan saya membaca terlebih dahulu kasus yang diberikan kepada saya. Kepolisian Resort Kota Besar Palembang akhirnya menetapkan JT sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap perawat CRS yang terjadi di Rumah Sakit Siloam Palembang. Bahkan kasus penganiayaan ini juga mengundang perhatian Gubernur Sumatera Selatan dan pengurus DPW PPNI Palembang yang terus melakukan pendampingan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian. Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengontak langsung kepada perawat CRS untuk menanyakan keadaannya dan memberikan dukungan untuk terus dapat bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta tetap bersabar dalam menjalani musibah. Selain itu, Gubernur juga berpesan kepada masyarakat Sumatera Selatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan diharapkan untuk memberikan kepercayaan kepada petugas medis yang menanganinya. Kemudian kasusnya berbunyi seperti ini. Sementara itu sebagian masyarakat dan warganet masih saja mempertanyakan kinerja seorang perawat sehingga sampai terjadi kasus seperti ini. Meskipun sangat mencela tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien
kepada perawat yang sedang bertugas. Ketua DPW PPNI Palembang akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait kasus viral tersebut. Setelah dilakukan investigasi secara mendalam, Suban sebagai Ketua DPW PPNI Palembang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perawat CRS sudah sesuai dengan standar prosedur operasional atau SOP dalam hal tindakan melepas selang infus. Kemudian sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya sebanyak 2 nomor. Yang pertama itu pendapat saya tentang penerapan nilai dasar PNS, akuntabilitas seorang perawat dan organisasi PPNI pada kasus tersebut, dan apa saja yang bisa dilakukan untuk dapat menerapkan nilai tersebut. Pendapat saya tentang penerapan nilai dasar akuntabilitas bagi seorang perawat terkait kasus tersebut adalah, seperti kita ketahui, akuntabilitas merupakan konsep yang sangat penting di mana seorang perawat dapat mempertanggungjawabkan perilaku dan hasil-hasilnya yang termasuk dalam peran seorang perawat, yaitu sebagai pemberi asuhan atau care provider. Perawat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap pasien, profesi, sesama karyawan, dan masyarakat. Pada kasus ini, menurut pendapat saya, perawat CRS sudah melakukan tindakan yang akuntabel. Perawat CRS sudah melakukan tindakan keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan kode etik yang berlaku. Perawat CRS saya katakan akuntabel karena seorang perawat bisa dikatakan akuntabel jika benar-benar kompeten, wewenang, dan melaksanakan profesi sesuai dengan etika dan standar profesinya, dan perawat CRS sudah membuktikannya. Kemudian pendapat saya untuk organisasi PPNI dalam kasus ini juga sudah melakukan nilai akuntabilitas dengan baik. Kenapa? Karena saat mendengar kasus ini beredar di media sosial dan di media lainnya, organisasi PPNI tidak tinggal diam dan langsung dengan segera melaksanakan investigasi terkait kasus penganiayaan ini. Organisasi PPNI merupakan pelindung dan tempat bersandar bagi seorang perawat di Indonesia. Mereka ibarat seorang ibu yang selalu membimbing, melindungi, dan mendampingi setiap perawat meski dari kejauhan. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait kasus keresahan masyarakat dengan apa yang membuat mereka bingung dan bertanya-tanya, apa sih kinerja sesungguhnya seorang perawat? Kenapa bisa ini terjadi sedangkan perawat sudah melakukan tindakan sesuai prosedur? Oke. Sebagai seorang perawat, kita memiliki 3 komponen utama dalam standar profesi, yaitu standar kompetensi, standar perilaku, dan standar pelayanan. Menurut saya, saat memberikan asuhan keperawatan, hal utama yang paling penting kita lakukan adalah bina hubungan saling percaya atau BHSP. Tindakan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kepada pasien tidak cukup. Kita harus bisa membangun BHSP yang baik dengan pasien maupun dengan keluarga pasien, agar ketika rasa percaya itu muncul, kita sebagai perawat juga bisa dengan leluasa melakukan asuhan keperawatan. Juga pasien dan keluarga bisa dengan nyaman menerima segala bentuk pelayanan dari perawat. Dengan begitu, secara otomatis pasien maupun keluarga pasien tidak akan memberikan banyak kritikan negatif terhadap kinerja perawat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pendapat saya tentang bagaimana cara menerapkan nilai dasar PNS nasionalisme bagi seorang tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam menjalankan tugasnya. Menurut saya, cara menerapkan nilai dasar nasionalisme ASN, terutama bagi seorang perawat dalam menjalankan tugasnya adalah: yang pertama, pegang teguh pada Pancasila. Menurut saya, Pancasila adalah segalanya.
Dalam setiap uraian kelima isi Pancasila sudah terkandung banyak makna positif yang dapat kita implementasikan dalam setiap pemberian asuhan keperawatan kepada pasien, terutama menyangkut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sangat erat kaitannya dengan kode etik perawat, yaitu kode etik antara perawat dengan pasien, di mana perawat akan memberikan asuhan keperawatan, menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan pasien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial dari pasien. Itu artinya, semua pasien berhak menerima pelayanan yang terbaik dan profesional dari seorang perawat atau tenaga medis. Yang kedua, dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan, setiap perawat harus memiliki rasa kasih sayang, rasa kekeluargaan, rasa bahwa pasien adalah diri kita sendiri, ataupun pasien adalah keluarga kita sendiri. Sehingga dengan begitu, kita akan dengan penuh cinta mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada pasien. Dan yang terakhir adalah saat memberikan pelayanan kepada pasien dan bukan manusia, jika seorang perawat tidak lelah. Setiap manusia pasti akan lelah jika keseharian beraktivitas tanpa henti. Oleh sebab itu, kita harus perbanyak rasa syukur dan kurangi mengeluh. Selalu tanamkan pikiran-pikiran positif dalam diri seorang perawat, bahwa tugas perawat adalah tugas yang mulia dan tidak semua orang mampu melakukan. Hanya orang-orang terpilihlah seperti kita yang mampu melakukan tugas mulia ini. Jadi, mari kita bersama-sama bahu-membahu, saling memberikan dukungan dan support kepada sesama teman kerja kita, agar nilai akuntabilitas dan nasionalisme tetap tertanam dan tumbuh dengan baik dalam diri seorang ASN, terutama bagi perawat dan tenaga medis lainnya. Baiklah teman-teman, demikian podcast dari studi kasus saya pada hari ini terkait nilai akuntabilitas dan nasionalisme seorang ASN. Terima kasih kepada semuanya yang dengan senang hati mau menonton dan mendengarkan podcast saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin menyinggung perasaan dan lain-lain. Karena pada hakikatnya saya cuma manusia biasa, dan pada kesempatan ini juga saya cuma menyampaikan pendapat saya secara pribadi terkait kasus tersebut. Semangat terus untuk garda terdepan dan selamat pagi untuk kita semua.